Assalamualaikum. Yes. Baiklah teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Islam Bina High School, Ibu Eli Alawiyah. Yang saya hormati Wakakurikulum, Miss Dini, dan kesiswaan Mr. Budi, dan teman-teman guru yang saya banggakan. Salawat dan salam curah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umat yang selalu istiqomah jalannya, insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya selaku CGP Angkatan 8 ingin melaksanakan diseminasi tentang budaya positif yang sudah saya terima dan saya pelajari, dan saya akan bagikan kepada teman-teman apa yang saya miliki dan apa yang sudah saya dapatkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang pertama, slide-nya sosialisasi budaya positif. Saya Bayuno Priyanto Nasution, CGP Angkatan 8 Kota Depok, SMP Islam Bina High School. Baiklah teman-teman, maaf ada terlupa untuk menambah keberkahan. Mari sama-sama kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, slide selanjutnya. Di sini konsep inti dari budaya positif di modul 1.4 itu yang saya pelajari, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan motivasi berlaku manusia. Modul 1.4 budaya positif. Budaya positif akan mendorong terciptanya proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Disiplin positif. Sebagai bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip yang dianut oleh seseorang. Suasana yang positif akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Lingkungan positif, suasana positif, pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi intrinsik pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid akan berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Selanjutnya, nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser yang saya pelajari di modul 1.4. Yang pertama, kebutuhan dasarnya yaitu bertahan hidup. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. 3 motivasi perilaku menurut Diane Gossen untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Restoring school discipline, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 3 motivasi perilaku. Nah, di sini ada 3 ini. Yang pertama ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Baiklah teman-teman, untuk hukuman. Hukuman ini contohnya seperti tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi atau yang telah dilibatkan dan bersifat satu arah. Berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi yaitu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dapat dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang restitusi nih, yang sekarang yang harus kita sebagai guru lakukan yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Slide selanjutnya. Nah, 5 posisi kontrol guru. Di sini saya belajar di modul 1.4 ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru penghukum. Yang kedua, guru pembuat merasa bersalah. Guru sebagai teman atau guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Yang diharapkan teman-teman nanti posisinya di manajer ya. Seperti ini.
Lanjut, slide berikutnya. Contoh penerapan posisi kontrol guru. Kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau tipe guru penghukum itu misalkan seperti ini teman-teman. Hormat pada bendera kamu selama 1 jam. Nah, itu posisi guru sebagai penghukum. Kalau selanjutnya guru pembuat merasa bersalah. Anak-anak, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak? Itu adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang tadi sebelumnya. Ya, pembuat merasa bersalah. Ya, selanjutnya guru sebagai teman. Jadi kasusnya sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Contohnya, ayo dong ikutin aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini saja. Ya udah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini seperti posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, untuk yang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah kamu upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, ini posisi guru sebagai pemantau. Selanjutnya, nah setelah saya mengikuti guru penggerak di angkatan 8 ini, khususnya di modul 1.4 budaya positif, nah posisi yang harus saya lakukan yaitu sebagai manajer, di mana saya harus bersikap seperti ini. Apakah kamu tahu nak konsekuensi kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, jadi kita sebagai guru tidak boleh lagi melakukan seperti menghukum atau pembuat rasa bersalah. Kita jadilah seperti seorang manajer. Lanjut Pak, slide selanjutnya. Nah, keyakinan kelas. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Pertanyaannya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, jadi kalau keyakinan kelas itu lebih ke kesepakatan, keyakinannya dengan siswa, jadi dua arah gitu. Tapi kalau peraturan, intinya dia satu arah gitu. Baik, selanjutnya. Nah, pembentukan keyakinan kelas ada satu bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja tapi mudah diingat kalau untuk keyakinan kelas, sesuai dengan kondisi kelas dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini adalah foto saya bersama siswa saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini teman-teman segitiga restitusi. Nah, jadi pengertian dari segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Praktik segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini contohnya yaitu menstabilkan identitas dengan beberapa pertanyaan. Ini saya ambil sampel Azam di kelas 8. Berbuat salah itu wajar nak, tidak apa, manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Ibu atau bapak tidak mau cari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak nak merasa begitu. Ini posisi menstabilkan identitas pada saat melaksanakan kegiatan siswa yang ada bermasalah. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kita bisa mengutarakan dengan kalimat, "Nak, kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu." Ini contoh tindakan pada saat melakukan problem solving dengan validasi tindakan yang salah. Nah, ini yang terakhir menanyakan keyakinan. Contohnya, apa keyakinan kelas kita, nak? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Lalu, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita berikan kepada teman-teman, adik-adik kita atau leaders di kelas nanti jika ada yang bermasalah. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Izin teman-teman, saya menginformasikan ini ada contoh videonya, kira-kira durasinya hanya 2 menit.
bisa diklik di yang atas yang hijau. Ini hijau. Iya. Oke. Terus ini. Iya, di play. Alhamdulillah baik Pak. Kaliso, Iya Pak. hari ini Bapak ini mendapatkan laporan katanya kamu hari ini tadi melempar sepatunya rata, benar? Saya Pak. Benar. Kenapa bisa sampai terjadi hal itu? Karena dia belum Pak, dia matain bapak saya. Selamat atau keselamatan. Baik, wajar jika kamu marah. Artinya Bapak juga pasti akan marah jika seandainya tongkat Bapak juga dipatahkan oleh Bapak. Lalu lantas apa yang kamu lakukan terhadap Bapak? Saya melempar sepatunya Pak karena kesal. Karena tetap melempar sepatunya. Nah, selanjutnya pasti kamu punya alasan ya sampai kamu marah dengan Bapak. Wajar jika kamu marah karena kamu tidak rela tongkat kamu dipatahkan oleh Bapak. Selanjutnya Bapak sangat menghargai kamu tidak berbuat lebih dari itu, seperti berkelahi ataupun yang lainnya, atau yang lebih buruk dari itu. Selanjutnya, menurut kamu, apakah tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Pak. Kalau tidak, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Apa ya? Dalam berantem sama gue yang melempar orang itu. Beberapa kamu tidak menghargai orang lain, terus apa lagi? Tidak disiplin. Tidak lagi. Iya Pak. Iya. Iya. Selanjutnya, kalau kamu bersedia memperbaiki hal ini, Jauh bersedia. bagaimana cara memperbaikinya? Dengan cara lebih menghargai orang lain dan juga Kamu bersedia? bersedia. Baik. Selanjutnya, Bapak harap kejadian ini tidak terulang lagi. Tentunya Bapak nanti akan membicarakan Bapak supaya kamu neraka bisa memaafkan dan hal tersebut akan Bapak informasikan kepada kelas dan juga kepada Bapak supaya mengetahui apa kejadian pada hari ini. Dan Bapak harap nanti kamu bersedia memperbaikinya dan tidak mengulangi lagi ya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih Kak Anto. Ya, teman-teman, demikianlah video singkat cara saya melakukan penerapan segitiga restitusi dengan sampel Kalisto kelas 8. Baik, slide terakhir. Ya. Penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Ya, terima kasih teman-teman. Slide-nya belum bergerak. Ya, terima kasih teman-teman. Ini ya moto saya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan tentunya menginspirasi kepada teman-teman agar menjadi pembelajarannya menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih teman-teman. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Alfiandi dari Wakil Kesiswaan SMP Islam bin High School. Untuk hari ini saya berterima kasih sekali kepada Pak Bayu yang telah menyampaikan materi terkait disiplin positif. Semoga apa yang bisa disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua dan semangat terus buat Pak Bayu untuk terus menggerakkan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Leaders, boys and girls, apa kabarnya?
Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan kita saku umat yang selalu istiqomah di jalannya yang mengikuti sunnah-sunnahnya insyaallah mendapatkan syafaat di yaumil akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tiada untayan kata terindah ucapan syukur dan tentunya terima kasih kepada leader semua boy and girls yang sudah hadir tepat waktu dan bersemangat mengikuti pembelajaran sport pada pagi hari ini. Baiklah, untuk mengawali dan menambah keberkahan kita pada kegiatan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka pembelajaran sport dan insya Allah kita akan ke lapangan dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah leader, boy and girls, hari ini Pak Bayu selaku wali kelas kalian akan menginformasikan bahwa hari ini di tahun ajaran baru Bapak punya beberapa program, diantaranya adalah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kira-kira ada yang tahu kesepakatan kelas itu apa? Ada yang tahu kesepakatan kelas? Baik, masih baru ya, karena memang kita baru mulai. Kesepakatan kelas adalah kesepakatan yang dilakukan atau dibuat oleh dua belah pihak, di mana ada Bapak sebagai guru dan kalian sebagai siswa. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kalian yang harus kalian lakukan dan harus kalian yang kalian tuliskan nanti dan harus kalian yakini bahwa itu harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Baiklah, untuk kita memulai pembuatan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, marilah Pak Bayu akan berikan beberapa kertas yang mana kertas tersebut nanti akan dibagi menjadi dua. Kertas yang warna ungu berada di sebelah kiri, yaitu kesepakatan kelas. Kertas yang warna pink nanti ada di sebelah kanan, yaitu keyakinan kelas. Tugas kalian adalah sekarang menyiapkan pensil ataupun pulpen. Sudah siap semuanya? Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, Pak Bayu berikan dulu kertasnya ya. Ya, adakah yang bersedia membantu? Ya, siapkan ya. Nah, sekarang silakan kalian tuliskan kesepakatan kelasnya dan keyakinan kelas. Warna ungu kesepakatan kelas. Warna ungu kesepakatan kelas, warna pink keyakinan kelas. Jadi tugas kalian adalah sekarang tuliskan dulu kesepakatan kelas kita apa nih di kelas ini. Misalkan tidak berbuat gaduh kepada temannya. Bagaimana keyakinan kelasnya? Saling menghormati, toleransi, seperti itu ya. Yo sama-sama kita buat. Pak Bayu bagikan dulu ya sticky note-nya ya. Ya sebentar, sabar. Ya, ada yang mau membantu? Oh, kalau membantu Pak Bayu senang sekali. Nah, siap. Pak Bayu bagikan lagi. Yang warna ungu kesepakatan kelas, yang warna pink keyakinan kelas. Jangan lupa nanti jika sudah akan ditempel. Kalian tempel di depan ya, yang ada kertas hitam ya. Ya, sebentar. Jadi, kesepakatan kelas adalah kesepakatan yang kita lakukan bersama antar kedua belah pihak nih. Antara guru dan siswa. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang ada yang harus kalian tanamkan pada diri kalian. Sehingga itu harus kalian jalankan juga secara konsisten. Gitu. Yo, silakan ditulis. Ya, yang udah dapat kertasnya boleh jangan lupa dikasih nama ya. Nama dan kelas. Yo, nanti setelah ini baru kita ke lapangan. Ya, ini Pak Bayu bagikan ya. Yang warna ungu kesepakatan kelas, yang warna pink. Jangan, nanti beda warna. Itu. Pak Bayu sengaja pakai nama dua-duanya ya, nama dan kelas. Dan nanti Pak Bayu bagikan dulu. Tugas kalian adalah sekarang, yuk sama nama panjang boleh, nama panggilan juga boleh. Harus ada namanya ya, jadi nanti Pak Bayu tahu, wah ini dari siapa nih kesepakatan kelasnya. Ya ini mau dibagikan sebentar. Ya, ada lagi yang belum dapat yang warna pink?
Udah semua? Baiklah, leader, boy and girls, silakan ditulis kesepakatan kelas kita. Nah, kesepakatan kelas ini dan keyakinan kelas ini boleh dirubah jika memang seandainya nanti diperlukan di satu semester ini. Pak, kayaknya kita nggak konsisten menjalankan keyakinan kelas. Boleh gak Pak kita rubah? Boleh. Di bulan kedua, bulan ketiga. Nah, untuk keyakinan kelas ini adalah terusannya dari kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelasnya seperti tadi, misalkan makan siang sebelum waktunya. Keyakinan kelasnya apa? Gitu. Misalkan disiplin harus makan siang sebelum jam 12. Terus kesepakatan kelasnya apa lagi? Membantu teman yang kesulitan dalam mengerjakan tugas misalkan. Keyakinan kelasnya adalah harus berani bersosialisasi dan tolong menolong. Selanjutnya kesepakatan kelasnya apa lagi? Misalkan ya. Keyakinan kelas warna pink, yang kesepakatan kelas warna ungu ya. Nanti apakah ada yang sudah? Kalau ada yang sudah, boleh ditempel. Pak, saya takut salah, Pak. Gitu. Kesepakatan kelasnya misalkan mematikan lampu jika tidak digunakan. Keyakinan kelasnya adalah setiap waktu mengecek apakah lampunya itu sudah mati atau belum sebelum pulang sekolah gitu. Udah? Kalau sudah, silakan leader tempelkan di kertas-kertas ini ya. Ya, ada jaraknya ya. Yuk silakan. Ayo sudah boleh ditempelkan. Semakin cepat, kita juga semakin cepat ke lapangan. Dua. Yang satu di sini. Gitu, yang rapi. Yang satu di sini. Ya nggak nyampe ya. Iya, ayo dibantu teman. Ya, yo ditempel ya. Ya, ya tempelnya di sini. Boleh di sampingnya, boleh di mana saja, boleh di atas. Tapi kalau bisa sih yang rapih ya. Jadi biar enak dilihat. Yo. Wah, hebat ternyata ya leader semua ya. Sudah bisa menuliskan. Wow, kesepakatan kelasnya sudah makan dari rumah. Wah, iya benar. Apakah tidak boleh ngatain kekurangan teman? Berbicara sopan dan santun. Kesepakatan kelas, keyakinannya apa? Jadi antara kesepakatan dengan keyakinan nih harus seimbang nih. Kesepakatannya apa, keyakinannya apa? Ya, ayo leader semangat. Ayo Pak Bayu kasih waktu ya, sekitar 3 menit lagi. Kenapa? Karena setelah ini kita akan olahraga ke lapangan. Ya. Boleh, boleh. Warna apa? Warna pink, boleh. Ya. Yo, yang sudah ditempel, ayo semangat. Kita sebentar lagi akan ke lapangan. Ayo, ditempel ke bawah aja, susun ke bawah. Biar lebih rapi. Wah, hebat ternyata ya, leader semuanya ya. Tulisannya rapi-rapi, mendengarkan orang saat berbicara. Muhammad Farizal Fikri, saling menghargai dan toleransi. Piket sesuai jadwal. Dorong tepat waktu. Oh, dorong tepat waktu. Berbicara sopan, selalu tepat waktu ke sekolah. Tidak boleh melanggar peraturan. Ya, ayo dituliskan. Ya, ditempel ya. Leader, kesepakatan kelas ini dan keyakinan kelas ini harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Apabila di pertengahan nanti ada yang pengen dirubah, Pak, saya mau rubah Pak, kesepakatan kelasnya kemarin sih itu nggak konsisten Pak. Akan kita revisi. Yang pasti, apa yang sudah kita sepakati bersama dan keyakinan kelas nilai-nilai kebajikan yang sudah kalian tanamkan pada diri kalian yang memang harus kalian lakukan dengan sungguh-sungguh, nah itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Enggak apa-apa. Pak, tulisan saya kurang bagus. Bagaimana Pak? Enggak apa-apa. Semakin sering kalian menulis, semakin bagus pasti tulisannya. Apakah sudah semuanya? Di sebelah sini juga boleh. Ya, ada lagi? Sudah semua? Ini Pak Bayu bantu tempel ya, sebelah sini ya. Nah, biar terlihat rapi ya.
Karena bagian sininya masih kosong nih. Ya baiklah leader, izin Pak Bayu bacakan sedikit saja. Ada 2 yang Pak Bayu bacakan. Yang pertama dari Nafiza, tidak berisik saat pelajaran. Nah, punya Nafiza di mana di sini nih? Nafiza belum ditulis nama nih ya. Tidak berisik saat pelajaran. Keyakinan kelasnya mendengarkan saat berbicara. Oh, begitu. Bangun tepat waktu. Iya. Wah, hebat semuanya. Silakan duduk kembali. Baiklah leader, boy and girls, sepertinya keyakinan kelas ini dan kesepakatan kelas dan keyakinan ini sudah tertanam dalam diri kalian. Semoga kesepakatan kelas dan keyakinan kelas dapat dijalankan dengan sungguh-sungguh. Baiklah, mungkin itu saja dari Pak Bayu. Terima kasih, dan nanti ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh sehingga berjalan dengan baik. Kita tutup kegiatan hari ini untuk pembentukan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kita akan lanjut menuju lapangan untuk melakukan aktivitas olahraga. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila.